Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Amrilili Astriana, Kurota Ayun Ayunina, Rizky Muhammad Gunawan, dan siswi Sulistiani yang akan membahas tentang pemecahan masalah matematis. Rumusan masalah pada materi ini yang pertama membahas tentang pengertian pemecahan masalah matematis. Yang kedua, indikator pemecahan masalah matematis. Dan yang ketiga ada contoh-contoh soal pemecahan masalah matematis. Materi pertama yaitu pengertian pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah merupakan usaha yang nyata dalam rangka mencari jalan keluar atau ide berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemecahan masalah ini adalah suatu proses kompleks yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasi pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan dari suatu situasi. Ada pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Dahar. Pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya dan tidak sebagai suatu keterampilan generik. Yang kedua ada dari Sumarmo. Pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga ada dari Polya. Pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Dari pendapat para ahli tersebut, kami menyimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses kompleks yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasi pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan dari suatu intuisi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kriteria pemecahan masalah. Tidak semua soal matematika dapat dikategorikan sebagai soal pemecahan masalah, walaupun soal tersebut berupa soal cerita yang penyelesaiannya memerlukan perhitungan matematika. Jika suatu soal diberikan kepada siswa dan siswa langsung tahu cara pemecahannya, maka soal tersebut tidak termasuk soal yang bertipe pemecahan masalah. Bisa dikatakan bahwa soal dapat dipandang sebagai suatu masalah jika soal tersebut bukan merupakan suatu soal yang rutin. Maksud dari soal rutin yaitu soal yang sering dipelajari dan soal yang sudah diketahui jawabannya dari pelajaran yang pernah didapatkan siswa. Bisa jadi suatu soal menjadi masalah bagi siswa yang satu tapi tidak bagi siswa yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu materi indikator pemecahan masalah matematis. Indikator pemecahan masalah adalah kompetensi strategik yang ditunjukkan siswa dalam memahami, memilih, dan melakukan pendekatan serta strategi pemecahan, menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah, dan memeriksa kebenaran atas hasil yang diperoleh. Pemecahan masalah akan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan matematika, sehingga pengintegrasian pemecahan masalah atau problem solving selama proses pembelajaran berlangsung hendaknya menjadi suatu keharusan. Materi selanjutnya mengenai tujuan umum pembelajaran matematika pada sekolah. Tentunya, tujuan umum ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, bahwa supaya peserta didik memiliki kemampuan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika dan menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah matematika. Yang kedua,
Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Dan yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Selanjutnya yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut, maka jelas bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran matematika adalah agar setiap siswa memiliki kecakapan dan kemampuan dalam pemecahan masalah matematika. Pastinya, siswa akan berusaha memecahkan suatu masalah yang diberikan gurunya dan menerima tantangan yang ada pada masalah tersebut. Sehingga sangat penting bagi guru untuk memformulasikan kata pada masalah yang akan disajikan kepada para siswa dengan cara yang menarik, bahkan yang berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga masalah tersebut tidak terlalu abstrak. Selain itu, dikenal dua macam masalah matematika, yaitu soal cerita atau textbook word problem dan masalah proses atau proses problem. Soal cerita merupakan pemecahan masalah yang diberikan setelah siswa mengetahui konsep atau teori dari materi yang diajarkan. Sedangkan masalah problem diberikan di awal kegiatan, di mana siswa menemukan teori atau konsep materi berdasarkan masalah yang diberikan. Yang selanjutnya ada indikator pemecahan masalah matematika. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua ada merencanakan penyelesaian masalah, yang ketiga ada menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan yang keempat ada mengevaluasi. Untuk selanjutnya ada contoh latihan soal, yaitu Bagas dan Sony berencana untuk makan di warung Pak Bimo dan pergi latihan softball bersama. Latihan softball dimulai pukul 10.00. Bagas memerlukan waktu 3/4 jam untuk menjemput Sony dan pergi ke warung Pak Bimo dekat lokasi latihan softball. Untuk makan dan berjalan ke lokasi latihan diperlukan waktu 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya? Cara menjawabnya kita bisa mencari apa sih yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui dari soal tersebut ada yang pertama, latihan softball dimulai pukul 10.00. Selanjutnya, untuk menjemput Sony memerlukan waktu 3/4 jam. Untuk makan dan berjalan ke lokasi latihan memerlukan waktu 1/4 jam. Dan Bagas ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Jadi yang ditanyakan itu kan pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya. Bisa kita jawab. Yang pertama kita membuat rencana pemecahan masalah bekerja mundur. Salah satu langkah pemecahan masalah ini yang efektif dan efisien yaitu dimulai dari pukul 10.00. Kemudian dikurangi 15 menit, dikurangi pula 1/4 jam, dan selanjutnya dikurangi 3/4 jam. Bisa kita hitung sebagai berikut. Dimulai pukul 10.00, tiba di lokasi 10.00 dikurangi 15 menit, menjadi jam 9.45 menit. Makan dan berjalan memerlukan waktu 1/4 jam, berarti menjadi 8.30 menit.
Untuk menjemput Sony dan pergi ke warung memerlukan waktu 45 menit. Jadi, menjadi 7.45 menit. Jadi Bagas meninggalkan rumahnya pukul 7.45 menit. Bisa kita lihat kembali dengan memeriksa setelah mendapat hasilnya, dapatlah dicek kebenarannya dengan memulai berangkat dari pukul 7.45 menit, kemudian menambahkan 3/4 jam, dan menambahkan 1/4 jam. Maka hasilnya akan 9.45 menit. Dan Bagas akan sampai di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan softball dimulai. Begitu. Untuk latihan soal selanjutnya, untuk jawabannya, kalian bisa lihat di makalah kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.